minimum dulu RJPO yang basic. Udah pasti semuanya udah pernah melakukan RJPO lah ya. Jadi pertama-tama yang kita lakukan kalau misalnya ada pasien tidak sadar apa? Tepuk kesadaran. Ya, cek kesadaran, tepuk-tepuk, panggil-panggil. Ya, kita panggil-panggil kayak mana? Pak. Oke, terus kayaknya Sambil ditepuk. Puting kalau susu. hidup asli tambah kipas. Enggak enak. Ya. Ya, biar agak lebih apa sih ya? Cuaca nggak mendukung hal ini. Oke, jadi abis itu kita main, udah kita panggil, tepuk-tepuk, dia tidak sadar, abis itu apa yang dilakukan? Cupit putingnya. Telepon ke IGD. Kuat-kuatnya. Itu untuk ngetes kesadarannya ya. Jadi kita kasih, pertama kita tepuk-tepuk, kalau dia nggak sadar juga kita kasih rasa nyeri misalnya. Kalau misalnya dia nggak sadar juga kita panggil bantuan ya, kita call for help. Abis itu Setelah itu kita cek nadi. oke, kita cek pulsasi dari arteri karotis ya. Kalau misalnya dia tidak ada pulsasi, kita lakukan mulai kompresi. Kalau misalnya dia ada pulsasi tapi dia napasnya gasping, kita bebaskan dulu dia napas, heart chin jauh keras. Baru? Kemudian kita finger swab kalau ada benda asing. oke, jadi kita beri bantuan nafas intinya ya. Jadi kapan kita mulai kompresi? Kalau misalnya dia tidak ada pulsasi. Kalau ada pulsasinya, kita hanya berikan bantuan nafas saja. Bagaimana cara memberikan memberikan 32. CPR-nya namanya cardiopulmonary resuscitation. 32. 30 banding 2 ya. Jadi 30 kali kompresi 5 siklus selama 30 detik. 3 iya. kita kasihnya 30 banding 2 5 siklus selama 2 menit. Habis itu kalau udah selesai sampai 2 menit, apa yang kita lakukan? Kita cek kembali Nadinya, napasnya. Oke, nadinya ada atau enggak, nafasnya ada atau enggak. Kapan kalau misalnya nggak ada pulsasinya, kita apain? Masih belum ada pulsasinya, kita lanjutkan lagi 5 siklus lagi ya. Terus sampai capek, datang bantuan atau sampai penolongnya capek ya. Oke, kalau misalnya 2 kali pas udah 2 siklus terus ada pulsasi, apa yang kita lakukan? Napasnya kita cek lagi. Iya, kita cek nafasnya. Posisi Kalau misalnya dia udah ada pulsasinya, kita cek nafasnya. Ya, kalau udah cek nafasnya, nadinya udah ada nafas yang terganggu, kita berikan bantuan nafas ya. Memberikan bantuan nafasnya kayak mana? Bisa mouth to mouth. Kalau misalnya nggak ada, kita pakai ambu ya. Ini memberikannya kayak kita bernapas biasa. Jadi kita pompa. Waktu kita pompa, kita tahan nafas. Kalau misalnya kita udah agak sesak, kita pompa lagi ya. Kayak nafas orang normal ya. Kalau misalnya udah ada pulsasi, udah ada nafas, apa yang kita lakukan? posisi recovery. Kita posisikan ke posisi Rosci ya. Tapi ini manekinnya nggak ada tangannya ya. Jadi nanti kita gambarkan aja. Itu intinya untuk CPR. Ngerti? Ngerti? Yuk kita coba. Cara memompanya. Yuk, nanti kita praktiknya di mesin ini. Di mesin ini ada kontrolernya. Untuk ngetes kalau misalnya kalian bisa lampunya jadi hijau. Ya. Jadi kayak mana posisi tangannya? Yuk masuk ke depan. Ruby lah, kalau Ruby depan ini pasti. lurus. Profesor sternum. Depannya di situ. Gimana? Tangannya kayak? Interlocking. Oke, tangannya interlocking. Posisinya? Yang menekan ini di sternum ya, di sternum ya. Bisa juga di sternum, di mananya di tengah-tengah papila mamanya. Tapi kalau ini kayaknya agak ke bawah sedikit. Tuh. Oke. Ya, lampunya hijau ya. Oke, yuk. Masing-masing coba. Kecepatannya berapa? 100 kali per menit ya. Kecepatan pompanya itu 100 kali dalam 1 menit. Kita lakukannya 30 banding 2. Jadi 30 kali pompa, terus kita tiup ya. Cara niupnya kayak mana? Tangannya di hidupnya. Jadi pertama kita ginikan dulu kepalanya ya. Baru gini, hidungnya ditutup, baru kita tiup ya. Nanti karena ini dengan azas kewajaran, karena ini nanti kongsi-kongsi ya, gak usah ditiup. Yang penting posisi ininya aja udah betul ya. Karena nanti ininya juga nggak bakal ngembang ya. Oke. Ngerti? Ada yang mau ditanya tentang Rekannya dari actingnya. apa? Rekannya dulu apa? Dari actingnya. Panggil. Pertama,
gitu kan. Panik-panik kita gitu. Ya, pertama ada orang tidak sadar, apa yang kita lakukan pertama? Panggil. Pak, bangun Pak, gitu. Pak, namanya siapa gitu kan? Kalau misalnya dia tidak sadar, apa yang kita lakukan? Rangsang juga. Ya, kita rangsang dulu nyari kita ginian kan. Kalau misalnya dia tidak sadar, Baru Ambil bantuan. ya telepon ambulan gitu ya. Ada orang nggak sadar gitu. Terus kita lakukan para karotis cek raba nadi karotis. Di mana raba nadi karotis? dari TV. Dari tengah kita tarik ke kiri atau ke kanan, ya. Nanti terasa ada nadi karotis, ya. Kalau tidak ada nadi, apa yang langsung dilakukan? Start compression. Start compression. Kita dari sebelah Kanan. dari sebelah kanan. Dari sini. Tapi nanti kalian nggak nampak, ya udahlah ya. Dari kanan kiri sama ya. Oke, kita mulai kompresinya dari Kepalanya ada begini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 4, 5, 5. Baru ekstensikan kepalanya, buka mulutnya, tutup hidungnya. Kita tiup 2 kali, ya. Kita Berarti lakukan. sini jauh terus di sini. Iya, nggak kita jotras. Jadi kita ekstensikan aja kepalanya, kita tutup hidungnya, kita buka. Kita tarik dagunya sedikit, ya, biar mulutnya terbuka. Baru kita tiup ke dalam. Kalau misalnya manekin di OSC, mungkin nanti dadanya bisa ngembang kalau ditiup ya. Ini kayaknya nggak bisa. Itu di Australia pakai ambu atau metuna? Kalau RJPO pakai matungan, Metuna. ya settingnya. Kalau pakai ambu nanti kita untuk intubasi, ya. Oke. Kalau misalnya udah selesai, udah kita tiup 2 kali, apa yang kita lakukan? Periksa lagi. Cek. Enggak, belum. Kita ulang lagi. Latih kan baru 1 kali. Kita bikinnya 5 kali selama 2 menit. Baru setelah 2 menit baru kita cek. Ya, kalau misalnya nggak ada, kita ulang lagi. Kalau nggak ada, kita ulang lagi. Yuk, coba. Ini mesti dicoba karena biar ngerasain sensasinya mau sedalam apa. Ya, karena nanti udah ada kontrolnya. Ya, harus sedalam mana sih? Nah, tuh. Harus dalam kayak gitu dia baru dia lampunya hidup. Tuh. Ya. Memang capek. Oh, ini memang capek. Sesi ini memang capek ya. Yuk. Coba salah satu. Oke. Dari awal ya, Rima. Ya.